Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Aulia berlari menembus hujan deras yang mengguyur trotoar. Payungnya rusak, air menetes dari rambutnya yang basah kuyup, tapi dia tak peduli. Tiba-tiba sebuah tangan menariknya ke bawah atap halte bus, dan matanya bertemu dengan sepasang mata hijau yang hangat. "Kamu bisa mati kedinginan kalau begini," kata wanita itu sambil menyodorkan jaketnya. Itu adalah Sari, seorang seniman jalanan yang sedang melukis mural di dinding halte. Aulia, seorang guru sekolah dasar berusia 28 tahun dari keluarga Muslim konservatif di pinggiran kota, tak pernah menyangka pertemuan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Aulia pulang ke rumah dengan hati berdegup kencang. Keluarganya, ayah yang seorang ulama kecil di masjid lokal dan ibu yang sibuk mengurus rumah tangga, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. "Kamu harus segera menikah, Lia," kata ibunya malam itu saat makan malam. "Usiamu sudah 28, tetangga sudah mulai bergunjing." Aulia mengangguk patuh, tapi pikirannya melayang ke Sari. Wanita berusia 20 genep tahun itu, dengan rambut pendek bergelombang dan senyum yang selalu membuat Aulia merasa hidup, adalah kebalikan dari segala yang diajarkan keluarganya. Sari hidup bebas, melukis di jalanan, bergaul dengan komunitas seniman yang tak terikat norma kaku. Mereka bertemu lagi keesokan harinya, secara kebetulan di kai kecil dekat halte. "Kamu guru ya? Kelihatan dari cara kamu bicara, penuh kesabaran," kata Sari sambil menyeduh kopi. Percakapan mengalir seperti sungai, dari seni hingga mimpi-mimpi yang tertahan. Aulia merasa bebas untuk pertama kalinya, tanpa tekanan dari ayah yang selalu mengingatkan tentang jalan lurus. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka semakin sering. Sari mengajak Aulia ke studio kecilnya di kawasan Blok M, di mana dinding-dinding dipenuhi lukisan abstrak yang mencerminkan kekacauan jiwa. "Ini lukisan tentang perjuangan identitas," jelas Sari, jarinya menyentuh kanas dengan lembut. Aulia terpesona, tapi juga takut. Dia tahu perasaannya terhadap Sari bukan sekadar persahabatan. Malam itu, saat mereka duduk di balkon menghadap lampu-lampu kota, Sari menyentuh tangan Aulia. "Aku suka kamu, Lia. Lebih dari teman." Aulia mundur, hatinya bergejolak. "Ini salah, Sari. Keluargaku. Masyarakat." Tapi Sari menariknya kembali, dan untuk pertama kalinya, Aulia merasakan kehangatan yang selama ini dia tolak. Mereka berpelukan di bawah bintang-bintang, tapi Aulia tahu ini adalah awal dari badai. Keesokan paginya, Aulia terbangun dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Dia salat subuh dengan air mata, memohon ampun atas perasaan yang tak bisa dia kendalikan. Tapi pesan dari Sari datang, "Jumpa lagi sore ini." Aulia ragu, tapi dia pergi. Mereka berjalan-jalan di Monas, berbicara tentang mimpi. Sari bercerita tentang masa kecilnya di Surabaya, di mana dia dikeluarkan dari sekolah karena berbeda. "Aku pernah mencoba menikah dengan pria, tapi itu palsu. Aku tak bisa bohong pada diriku sendiri." Aulia mendengarkan, hatinya teriris. Dia sendiri pernah dijodohkan dengan sepupu, tapi menolak diam-diam. "Kalau keluargaku tahu, mereka akan hancur," gumam Aulia. Sari memegang tangannya erat. "Kita bisa hadapi bersama." Tapi Aulia tahu, di Indonesia, cinta seperti ini adalah tabu. Berita tentang penggerebekan komunitas LGBT di hotel-hotel sering muncul dan ayahnya selalu mengutuknya sebagai penyakit barat. Perlahan, hubungan mereka berkembang. Aulia mulai berbohong pada keluarganya, bilang lembur di sekolah padahal bertemu Sari. Mereka berbagi cerita, tawa, dan air mata. Sari mengajarinya melukis, dan Aulia merasa jiwa senimannya bangkit. Tapi tekanan mulai datang. Ibu Aulia curiga, sering bertanya kenapa anaknya sering pulang larut. "Kamu pacaran ya?"
Kenapa nggak bawa ke rumah? Aulia menggeleng tapi hatinya sakit. Suatu malam saat mereka berdua di apartemen Sari, Aulia memutuskan untuk jujur pada dirinya sendiri. Aku cinta kamu, Sari. Mereka berciuman untuk pertama kali, penuh gairah tapi juga ketakutan. Tapi di luar, hujan kembali turun, seolah memperingatkan badai yang akan datang. Aulia pulang dengan hati bahagia tapi gelisah, tak tahu bahwa saudaranya, Rial, telah mengikuti dia malam itu. Rial, adik Aulia yang berusia 22 tahun, melihat semuanya dari kejauhan. Dia tak percaya mata sendiri. Kakak. Dengan wanita gumamnya. Dia pulang dan diam, tapi benih kecurigaan telah tertanam. Sementara itu, Aulia mulai merasakan konflik batin yang dalam. Setiap salat, dia merasa seperti munaik. Ya Allah, kenapa kau ciptakan aku seperti ini, doanya. Tapi saat bersama Sari, segalanya terasa benar. Mereka merencanakan liburan kecil ke Bogor untuk melarikan diri dari kenyataan. Di sana, di illah sederhana, mereka berbicara tentang masa depan. Kita bisa pindah ke Bali, hidup bebas, kata Sari penuh harap. Aulia tersenyum, tapi tahu itu mimpi. Keluarganya tak akan pernah ingkar. Kembali ke Jakarta, tekanan meningkat. Ayah Aulia mengumumkan bahwa ada calon suami untuknya, seorang pemuda dari masjid. Ini untuk kebaikanmu, Lia. Aulia panik, tapi tak bisa menolak langsung. Dia bertemu Sari dan menangis. Aku tak bisa lanjutkan ini. Sari memeluknya. Kita lawan bersama. Tapi Aulia tahu pilihan ini akan menimbulkan harga yang mahal. Aulia duduk di meja makan keluarga, tangannya gemetar memegang sendok. Ayahnya, Pak Hadi, mengumumkan dengan bangga, besok, kita ketemu keluarga Mas Andi. Dia anak baik, insinyur di perusahaan minyak. Ibu tersenyum, tapi Aulia merasa dunia runtuh. Malam itu, dia menelepon Sari dalam diam. Aku tak bisa, Sari. Ini terlalu berat. Sari datang ke rumahnya diam-diam, mereka bertemu di taman belakang. Kamu harus pilih, Lia. Hidup bohong atau kebahagiaan sejati. Aulia menangis, tapi memilih diam. Keesokan harinya, pertemuan dengan Andi berjalan kaku. Andi pria sopan, tapi Aulia tak merasakan apa-apa. Pulang, dia bertengkar dengan dirinya sendiri. Ini dosa, bisik hatinya. Tapi ingatan Sari membuatnya ragu. Rial akhirnya konfrontasi Aulia. Aku lihat kamu dengan wanita itu. Apa artinya? Aulia terkejut, wajahnya pucat. Itu teman. Rial menggeleng. Jangan bohong. Ini memalukan keluarga. Aulia memohon diam, tapi Rial marah. Kalau ayah tahu, hancur semuanya. Konflik batin Aulia semakin dalam. Dia mulai menjauh dari Sari, tapi hati tak bisa bohong. Sari menelepon berulang, kenapa kamu menghindar? Akhirnya, mereka bertemu di KAE. Sari marah. Kamu takut apa? Masyarakat. Keluarga. Aulia menjawab, semuanya. Di sini kita bisa dipenjara, Sari. Ingat Raya di hotel tahun lalu. Sari mengangguk, tapi tegas. Cinta tak salah. Yang salah adalah Norma yang menindas. Mereka berdebat panjang, tapi akhirnya berdamai dengan pelukan. Tekanan dari keluarga meningkat. Ibu Aulia menemukan foto Sari di ponselnya. Siapa ini? Kenapa sering chat? Aulia berbohong, teman kerja. Tapi ibu curiga. Malam itu Aulia salat tahajud, memohon petunjuk. Ya Allah, hapus perasaan ini kalau salah. Tapi mimpi tentang Sari datang. Keesokan, Sari mengajaknya ke acara komunitas rahasia di Jakarta Selatan.
Di sana, Aulia melihat banyak orang seperti mereka berbagi cerita. Aku ditinggal keluarga karena ini, kata seorang wanita. Aulia terharu, tapi takut. Pulang, dia memutuskan untuk jujur pada Sari. Aku mau coba, tapi pelan-pelan. Mereka merencanakan untuk hidup bersama diam-diam. Tapi Rial tak bisa diam, dia cerita pada ayah. Pak Hadi marah besar. Apa? Anakku. Sesat. Dia konfrontasi Aulia malam itu. Benar apa kata Rial? Kamu. Dengan wanita. Aulia menangis, mengakui. Ayah, aku cinta dia. Pak Hadi memukul meja. Ini haram. Kamu harus berhenti atau keluar rumah. Ibu menangis, Lia, pikirkan kami. Tetangga akan apa kata? Aulia merasa dunia gelap. Dia pergi ke Sari, menceritakan semuanya. Sari memeluknya. Kita lari saja. Tapi Aulia ragu. Keluargaku adalah segalanya. Konflik ini membuat Aulia sakit, dia tak bisa tidur, makan pun susah. Sari merawatnya, tapi tekanan sosial mulai terasa. Teman sekolah mulai bergosip, Aulia aneh akhir-akhir ini. Akhirnya, Aulia memilih bertemu Andi lagi, berpura-pura setuju perjodohan. Mungkin ini jalan Tuhan, pikirnya. Tapi saat bersama Andi, dia merasa kosong. Sari tahu dan marah. Kamu khianati kita. Mereka bertengkar hebat. Aku tak mau hidup bohong, Sari. Aulia balas. Sari pergi, meninggalkan Aulia sendirian. Malam itu, Aulia mencoba bunuh diri dengan minum obat tidur berlebih, tapi Rial menemukannya tepat waktu. Di rumah sakit, keluarga berkumpul. Pak Hadi menangis, kenapa kamu begini, nak? Aulia bangun, hatinya hancur. Ma, ayah. Tapi di dalam, dia masih mencintai Sari. Pemulihan isik cepat, tapi jiwa rusak. Sari datang diam-diam, aku tak bisa tanpamu. Mereka berdamai, tapi tahu perjuangan baru dimulai. Setelah kejadian itu, Aulia kembali ke rumah dengan pengawasan ketat. Pak Hadi melarangnya keluar malam, dan Rial selalu mengawasi. Ini untuk kebaikanmu, kata ayahnya. Aulia merasa seperti tahanan. Sari mengirim pesan rahasia, kita ketemu di tempat biasa. Mereka bertemu di halte bus pertama kali, tapi kali ini penuh ketakutan. Keluargamu gila, kata Sari. Aulia mengangguk, tapi mereka sayang aku. Mereka merencanakan untuk pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi rencana bocor. Rial menemukan pesan di ponsel Aulia. Kak, jangan, dia memohon. Tapi Aulia tegas. Ini hidupku. Konfrontasi keluarga kedua terjadi. Pak Hadi mengumpulkan keluarga besar. Aulia telah tersesat. Kita harus selamatkan dia. Paman dan bibi datang, mengutuk. Ini pengaruh kota besar, kata paman. Aulia duduk diam, hatinya teriris. Ibu menangis, Lia, pikirkan adikmu. Rial akan susah cari jodoh kalau kakaknya begini. Tekanan sosial terasa nyata. Berita mulai beredar di kampung, anak Pak Hadi lesbi. Aulia dipecat dari sekolah, alasan tidak pantas. Ma, Bu Aulia, tapi orang tua murid komplain, kata kepala sekolah. Aulia hancur, pekerjaan adalah kebanggaannya. Sari juga menderita. Studio seninya diraya polisi atas laporan anonim, diduga dari keluarga Aulia. Ini diskriminasi, protes Sari. Tapi dia kehilangan klien. Mereka bertemu lagi, Sari marah. Keluargamu hancurkan aku. Aulia memohon maaf. Aku akan lawan. Tapi dalam hati, dia ragu. Malam itu, Andi datang ke rumah, membawa cincin. Aku siap nikah, Lia.
Aulia terpaksa setuju di depan keluarga, tapi malamnya kabur ke Sari. Aku pilih kamu. Mereka lari ke Bogor lagi, hidup sembunyi. Tapi kebahagiaan sementara. Polisi datang atas laporan hilang dari keluarga. Kalian melanggar norma, kata polisi. Mereka ditahan semalam, diinterogasi. Ini bukan kejahatan, belas Sari. Tapi tekanan membuat Aulia retak. Pulang, Aulia dihadapkan pilihan, putus dengan Sari atau ditinggal keluarga. Pilih, nak, kata Pak Hadi. Aulia menangis, aku pilih keluarga. Sari mendengar dari luar, hatinya hancur. Kamu khianati aku. Sari pergi, meninggalkan catatan, selamat hidup bohong. Aulia merasa mati di dalam. Rial mencoba hibur, ini benar, Kak. Tapi Aulia tahu salah. Dia menikah dengan Andi, upacara sederhana tapi penuh air mata. Malam pertama, Aulia tak bisa. Ma, Andi. Aku tak cinta kamu. Andi marah, kamu bohongi aku. Pernikahan retak dari awal. Sari pindah ke Bali, mencoba lupa. Tapi dia sakit, depresi. Teman komunitas mendukung lawan Sari. Tapi dia rindu Aulia. Sementara Aulia hidup seperti ombie bekerja di toko kecil. Suatu hari, dia bertemu Sari lagi di Jakarta, kebetulan di pameran seni. Kenapa kamu kembali? Tanya Aulia. Sari dingin, bisnisku. Tapi mata mereka bertemu, api lama menyala. Mereka bicara, Sari cerita penderitaannya. Aku kehilangan segalanya karena kamu. Aulia menangis, Ma. Tapi Sari pergi lagi, meninggalkan Aulia dengan penyesalan. Konflik ini membuat Aulia mempertanyakan segalanya. Apa harga kebahagiaan, gumamnya? Pernikahan Aulia dengan Andi menjadi neraka. Andi mulai kasar, marah karena Aulia tak bisa mencintainya. Kamu masih mikirin wanita itu ya, teriaknya suatu malam. Aulia diam, tapi hatinya pecah. Keluarga tahu, tapi menyalahkan Aulia. Kamu yang salah, Lia. Berubahlah, kata ibu. Aulia mencoba terapi, tapi tak membantu. Ini identitasku, kata psikolog rahasia. Tapi masyarakat menekan. Tetangga bergosip, istri Andi aneh. Andi minta cerai, aku tak mau hidup begini. Aulia setuju, tapi keluarga marah. Kamu hancurkan dua keluarga, kata Pak Hadi. Aulia diusir dari rumah. Hidup sendirian di kontrakan kecil, Aulia merenung. Dia hubungi Sari, makan aku. Sari balas dingin, terlambat. Tapi Sari juga menderita di Bali. Dia sakit parah, depresi berat. Teman bilang hubungi dia. Sari akhirnya telepon, aku butuh kamu. Aulia datang ke Bali, mereka bertemu di pantai. Kenapa kamu khianati aku? Tanya Sari. Aulia menangis, cerita semuanya. Aku takut kehilangan keluarga. Sari memakan, tapi dengan syarat, kita hidup terbuka. Mereka mulai lagi, tapi tantangan baru. Di Bali, komunitas lebih ramah, tapi berita sampai ke Jakarta. Pak Hadi datang, marah. Pulang, Lia. Ini dosa besar. Aulia tegas, ini aku, ayah. Pak Hadi pergi, memutus hubungan. Harga yang dibayar mahal. Aulia kehilangan keluarga, pekerjaan. Sari kehilangan kesehatan. Mereka berjuang bersama, Sari sembuh perlahan. Tapi pengkhianatan lama muncul. Rial datang ke Bali, Kak, ayah sakit karena kamu. Aulia panik, pulang ke Jakarta. Ayahnya di rumah sakit, serangan jantung. Makan ayah, nak. Ayah takut kehilanganmu, kata Pak Hadi lemah. Aulia menangis, aku juga sayang ayah. Tapi dia tak bisa tinggal. Kembali ke Bali, Sari curiga. Kamu akan tinggalkan aku lagi.
Mereka bertengkar. Aku capek jadi pilihan kedua, kata Sari. Aulia memilih tinggal, tapi hati terbagi. Suatu hari, Sari dapat tawaran kerja di luar negeri. Aku pergi, Lia. Kalau kamu tak comit. Aulia ragu, tapi memilih Sari. Mereka pindah ke Singapura, hidup baru. Tapi masa lalu menghantui. Keluarga Sari juga menolak, kamu bawa malu. Sari depresi lagi. Aulia merawat, tapi lelah. Ini harga kita bayar, kata Aulia. Mereka hadapi demonstrasi anti-LGBT di Indonesia dari jauh, merasa bersalah. Tapi cinta mereka tumbuh. Namun pengkhianatan terakhir, Andi datang, minta maaf. Aku masih cinta kamu. Aulia tolak, tapi Sari salah paham. Kamu masih hubungi dia. Sari pergi, meninggalkan Aulia sendirian lagi. Aulia mengejar, tapi Sari hilang. Pencarian panjang, Aulia temukan Sari di rumah sakit, overdosis. Kenapa, Sari? Sari bangun, aku takut kehilanganmu. Mereka berdamai, tapi luka dalam. Di Singapura, Aulia dan Sari mulai membangun hidup baru. Mereka bekerja di galeri seni, hidup sederhana tapi bebas. Tapi bayang masa lalu tak hilang. Aulia sering menelepon Rial, bagaimana ayah? Rial jawab dingin, baik, tapi jangan pulang. Aulia merasa kehilangan akar. Sari juga, aku rindu Indonesia, tapi tak bisa kembali. Mereka ikut komunitas ekspat, berbagi cerita. Banyak seperti kita, kata teman. Tapi di dalam, konflik batin tetap. Aulia mimpi tentang ayah, merasa bersalah. Apa aku salah pilih, gumamnya. Sari hibur, tidak, ini benar. Suatu hari, berita datang, Pak Hadi meninggal. Aulia hancur, pulang ke Jakarta untuk pemakaman. Keluarga dingin, ibu menangis. Kamu penyebabnya, Lia. Aulia tak bisa bela diri. Di makam, dia berdoa, Ma, ayah. Rial mendekat, Kak, ayah sebenarnya sayang kamu. Dia bilang sebelum mati. Aulia menangis, tapi kembali ke Singapura. Sari menunggu bagaimana. Aulia cerita, aku kehilangan mereka selamanya. Mereka memutuskan untuk akti di advokasi LGBT dari luar negeri. Kita ubah masyarakat, kata Sari. Tapi risiko tinggi, ancaman online datang. Kalian sesat, pesan datang. Waktu berlalu, mereka semakin kuat. Sari sembuh total, Aulia menemukan kedamaian. Tapi odd or though, mereka bertemu pasangan lain yang memilih hidup bohong. Kami punya anak, bahagia, kata mereka. Aulia ragu, apa kita salah berjuang? Sari tegas, tidak, kejujuran adalah kunci. Kembali ke Indonesia untuk konferensi rahasia, mereka hadapi demonstran. Pulang ke neraka, teriak massa. Aulia luka, tapi bangkit. Ini perjuangan kita. Sari setuju. Di akhir, mereka nikah simbolis di komunitas, penuh harap. Tapi harga dibayar, keluarga hilang, teman menjauh, tapi cinta tetap. Aulia menulis buku tentang perjalanan mereka, anonim. Buku jadi kontroversi, gugah banyak orang. Kembali ke kehidupan sehari-hari, Aulia dan Sari hidup bahagia, tapi dengan luka. Mereka tahu setiap pilihan ada konsekuensi. Suatu malam, di balkon menghadap kota, Aulia bertanya, apa kita bahagia? Sari jawab, ya, meski mahal. Cerita mereka menginspirasi, tapi juga kontroversial. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi harapan ada. Akhirnya, Aulia menyadari, cinta tak kenal batas, tapi masyarakat yang membatasi. Mereka terus berjuang untuk diri dan yang lain. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu merupakan pilihan yang salah di mata masyarakat?